fenomena langkanya gas gitu yang akhirnya bikin ibu rumah tangga termasuk penjual juga meradang lah gitu kayak emosi. Nah, mungkin Bener. gimana merasakan juga atau seperti apa? Sangat amat merasakan, apalagi sekarang sekalinya ada gas itu rebutan kayak rebutan sembako gratis. Jadi gimana ya rasanya ya, kita butuh tapi yang dibutuhin ini nggak ada ya, jadi bingung. Apalagi sekarang nggak tahu nih harga bakalan naik atau gimana, apa akan ada peraturan baru. Jadi kayak semua dibikin kisruh ya kasarnya, jadi mama jadi harus melalang buana nih kemarin nyari gas kemana-mana nih. Kamu sendiri gimana? Saya sendiri kemarin aja jujur sempet tuh kayak kehabisan gas. Udah nyari ke sana sini ya kan, sekalinya ada di tempatnya misalkan baru datang nih satu truk itu udah ditungguin sama orang-orang. Terus kalinya diturunin, belum aja tuh gas nyentuh ke tanah itu udah langsung dibayarin sama orang. Ya kan, bayangin aja sampai kayak gitu deket sini. Nah, sampai kemarin mertua saya nih sempet ya kan. Mertua saya aja sampai keliling cari tempat di mana yang ada gas ya. Sampai dia, ini kan saya di wilayah Depok nih. Sampai nyari ke wilayah Jakarta Timur. Itu sampai buset nyari gas sampai ke sono-sono. Saya mikir sesusah itu ya, apalagi kan sekarang nggak boleh beli yang sembarangan tempat. Kayak misalkan contoh mungkin dulu di warung-warung sembako atau kaki lima itu kan masih ada yang ngejual gas ya kan. Sekarang udah nggak ada yang boleh sama sekali katanya begitu. Nah terus abis itu ya susah lah nyari tempat nyari yang agen-agen, apalagi yang agen resmi aja kita mungkin belum tahu banyak info di mana ya. Jadi kayak kisruh bingung nyarinya di mana yang benar gitu loh. Nah kalau kamu sempat antri gak sih kemarin? Antri sempat antri. Berapa lama kira-kira? Antri sih sebenarnya nggak lama, cuman saya nggak dapat. Jadi antrinya nggak lama tapi nggak dapat gitu sih poinnya. Nah sama satu lagi saya bingungnya KTP, apa fotokopi KTP. Itu sebenarnya jujur ya, kan itu salah satu identitas kita yang harus benar-benar kita jaga ya. Betul. Itu keamanannya bagaimana? Ya kan kita nggak ada yang tahu. Ini kita nyerahin selembar fotokopi KTP, identitas pribadi kita semua kelihatan sama yang pihak punya. Kita nggak tahu lah yang lihat KTP fotokopian kita siapa aja. Jadi kadang-kadang tuh kayak, ini gue identitas gue aman kayak. Ya amit-amit kita nggak ada yang tahu, nggak ada buruk sangka ya kan. Tapi ya gimana gitu, misalkan amit-amit nih tuh orang ternyata ada salah satu yang nemu fotokopian KTP kita maling rumah misalkan, sengaja tuh ninggalin fotokopian KTP kita itu, ntar dikira kita yang nyolong atau kita komplotan. Takutnya kan kayak mikirnya kayak gitu, soalnya ini identitas penting gitu loh. Makanya kadang-kadang mikir emang diharuskan apa menggunakan itu atau emang nggak sesuai target selama ini untuk yang melonnya ini. Jadi gitu loh, kadang-kadang modal lagi fotokopi, aduh capek gitu loh. Nah ada statement dari Menteri SDM gitu mengatakan memang ada pembatasan pembelian gas kembali, walaupun beli gas harus di agen yang terdaftar Ya. di Pertamina mulai 1 Februari. Nah gimana tuh kan kita harus, biasanya kan kita nggak, dari tetangga aja yang buka warung biasanya ada gitu. Itu merepotkan. Ya repot, ibaratkan gini deh. Rata-rata gas selama ini mungkin kalau orang yang nggak ada dekat rumahnya nggak ada agen-agen resmi kan otomatis belinya di warung atau ya di warung-warung kecil lah gitu misalkan. Nah kalau sekarang warung-warung kecil nggak boleh, sedangkan yang punya agen resmi itu hanya beberapa orang, itu gimana caranya? Memang mereka sekali order mereka bisa nyetok 1.000 tabung, 2.000 tabung, sedangkan di wilayah satu pemukiman itu lah misalkan satu kelurahan tuh udah berapa ribu orang gitu kan yang butuh gas. Ini dibatesin, nyarinya susah kecuali setiap RW itu punya tempat khusus warganya untuk beli gas. Enak tuh. Oh, RW ini beli gasnya di sini, RW A belinya di sini. Jadi enak. Kalau ini kan nggak tahu. Jadi ricuh nih semuanya nih nyari gas. Kayak permata tuh gas sekarang. Nah tadi sempat dikatakan ini dapat dari Cipayung. Iya, sempat dari pokoknya Jakarta Timur kemarin mertua. Itu ini kan udah ada, udah masih ada 2. Mm-mm. Ini kan akan ada masnya habis. Kira-kira udah ada plan nyari kemana atau mungkin nunggu yang di sini juga ada atau gimana? Soalnya gini, kalau kita ngomongin plan bakal beli di mana percuma, soalnya plan kalau misalkan kita besok nih di agen ini nih kayaknya masih ada stok, besok habis takutnya ya kan, kita nggak ada yang tahu. Makanya tuh otomatis nunggu gas habis itu ya diirit-iritin nih yang sisa satu. Nah satu lagi mau nggak mau carinya sampai dapat. Kemarin aja saya sempet sama istri yang kalau nih hari ini gas habis, malam kita keliling ya cari gas sampai kayak gitu. Jadi kayak udah, ya Allah gara-gara gas gue nggak dapet duit nih. Tapi sampai ada ini gak sih kayak
berbagi info ke tetangga misalkan ada gas di sini gitu nggak sih? Wah, itu pasti, apalagi the power of emak-emak. Wah, itu memang mereka itu infonya ada aja dapat. Pokoknya kan mereka ada apa grup-grup RT, grup RW gitu kan pasti. Nah, itu mereka mungkin dapat info dari ini ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada salah satu orang yang beli di agen ini, "Woi guys, nih gas baru datang nih guys." Langsung di-share di grup, "Datang sini." Wah, langsung tuh bawa 2 gas. Bonceng 3 kemarin emak-emak sampai bonceng 3 bawa gas semua. Gokil sih antusiasnya karena gas tuh. Nah, ini kan bisa dikatakan memang yang gas melon itu membantu UMKM kecil yang Ya. merintis misalnya untuk usaha. Nah, untuk kamu sendiri mungkin ada tanggapan mengenai kan ada solusi dari pemerintah kayak ini ada yang 12 kilo lah atau mungkin ada tabung yang lain lah. Nah, itu gimana? Ada tanggapan nggak? Oke, kalau misalkan kita ngomongin, oke, kita selama ini mungkin yang UMKM atau yang lagi perintis ini dibantu dengan tabung gas melon yang subsidi ini. Ya tegasin aja dari pemerintah sendiri gimana. Kalau misalkan pemerintah sendiri tidak akan ada mau subsidi lagi, ya balikin ibaratkan harus gimana caranya perekonomian ini tetap stabil. Dalam artian gini lah, sandang pangan itu stabil lah harganya. Jadi kita nggak mikirin yang lain-lain. Soalnya gimana, gas aja nggak stabil, yang lain nggak stabil. Gimana caranya kita mau beralih ke gas yang merek lain, yang merek yang misalkan yang pink atau menggunakan yang berat 12 kilo atau berapa belas kilo itu saya kurang paham. Ya harga kan gimana ya, nggak masuk di kantong. Oke lah, tabung gas yang besar itu jauh lebih awet, bisa dipakai digunain sebulan lebih atau 2 bulan. Tapi kan ya pedagang ini nggak mungkin toh yang pikulan gitu bawa gas 16 kilo. Nggak mungkin kan mereka harus nyeret-nyeret gas kemana-mana. Jadi kadang-kadang mungkin pemerintah lebih fokus aja sih, dalam artian fokusnya cuma satu, subsidi ini gunanya buat ke siapa aja. Jadi jangan sampai maaf-maaf mungkin rumah-rumah besar atau orang yang mampu itu sampai bisa dapetin gas 3 kilo. Soalnya itu aja sih. Jadi kayak menurut saya rata-rata selama ini teman-teman saya aja yang punya rumah gede-gede mungkin ya, mereka ada kok masih yang pakai gas 3 kilo, gas melon. Jadi saya kayak, kok masih pakai gas 3 kilo sih? Harusnya kan lu pakai yang 12 kilo atau yang besar itu gitu. Jadi pemerintah mungkin lebih fokusin itu aja sih, sesuai dengan targetnya aja. Untuk rakyat miskin, jangan untuk rakyat orang kaya. Ya kan, yang kaya biarin kaya, yang miskin untuk berjuang lah. Gitu aja sih. Artinya butuh tegas ya. Bener, Ya. tegas. Pokoknya fokusin deh. Oke Bang, ini kan sempat dikatakan dari Menteri SDM juga bilang kalau misalkan nanti harga di pangkalan resmi gitu ya memang menyesuaikan harga eceran tertinggi. Nah, kira-kira untuk harga sendiri menurut kamu apakah memang sudah pas atau mungkin perlu kajian ulang itu untuk mungkin menurunkan harga atau seperti apa mungkin menurut kamu sebagai apa UMKM? Kalau harga sih untuk selama ini kan kalau standar setahu saya di agen itu kurang lebih di harga 19.000 ya di wilayah sini. Nah kalau misalkan mau dinaikin atau mau disesuaikan lagi setiap wilayah atau mau gimana pun itu, ya balik lagi dari kualitas tabungnya deh. Saya sering kok dapat kualitas tabung yang udah sering bocor palanya. Sering banget, makanya mungkin bagi pemerintah lebih fokusin aja deh. Kalau misalkan kalian mau naikin harga atau mau dimaksimalin harganya, sesuaiin aja dengan fasilitas yang diberikan pada pedagang. Soalnya teman saya aja sampai kemarin tuh di zaman di Kalisari, Jakarta Timur, gerobaknya kebakar gara-gara palanya itu bocor, nyembur. Jadi bukan karena regulator atau apa bocor, saya juga udah sering ngedapetin, udah 5 kali saya udah ngedapetin. Makanya mungkin ya kualitas sama ininya aja, sama stok barangnya sih. Jangan, pokoknya sama di luar hal seperti sekarang ini sebenarnya sebelum-sebelumnya juga udah sempat susah sih gas. Sebenarnya cuman baru kali ini aja yang benar-benar kelihatan aja gitu loh. Kemarin tuh sempat kayak ya sebelum tahun baru ya jujur jualan sempat susah, kita rebut-rebutan gas juga cuman nggak kelihatan kayak sekarang. Jadi mungkin kalau mau dimaksimalin harganya, kualitas sama stok dijaga dengan baik, poinnya itu aja. Atau juga ada pengaruh nggak sih penjualan? Maksudnya pengaruh dalam artian jadinya penjualannya dikit. Ya pastilah, agar kan kita harusnya misalkan nih kalau nggak ada gas hari ini kita harusnya buka jadi nggak buka. Masa iya kita jual mentahan doang ke pembeli gitu kan nggak mungkin. Makanya kadang-kadang ya bingung, masa iya kita kembali zaman dulu pakai minyak tanah, nggak mungkin kan, harganya mahal bos. Ya kan, polusi gitu, nggak mungkin pakai arang, saya nggak jualan sate soalnya. Ya kan gitu aja, makanya jangan dianggap semua orang itu bisa beli gitu loh, nggak semua orang itu harus mendapatkan privilege yang mewah gitu. Semua juga butuh hal yang disubsidi dari pemerintah tapi sesuai dengan jalurnya. Kenapa memilih untuk akhirnya berbisnis seblak dan bakso aci? Jadi gini, saya basicnya dari dunia entertain. Dari dunia entertain, syuting, apa segala macam. Kalau kata orang, artis itu semua rata kaya, ya kan. Pendapatannya pokoknya dengan dunia yang wah gitulah, ya kan.
Saya kenapa beralih ke UMKM atau dagang seperti sekarang ini? Satu, kemarin itu mungkin saya sempat syutingnya sempat sepi nih, jarang syuting. Jadi otomatis kalau saya sepi, kalau nggak ada pemasukan dari syuting harus dapat dari mana lagi ya kan? Nah saya berpikir di situ ya udah, saya akhirnya jualan. Soalnya waktu itu duit saya tinggal 10.000 rupiah dengan anak dua. Nah mau nggak mau tuh harus fight dengan segala hal apapun itu. Akhirnya saya jualan, terus habis itu saya ada kepinginan untuk syuting lagi. Cuma saya berpikir belum saatnya sekarang. Soalnya apa? Saya mau coba mau belajar usaha online dulu. Dalam artian gini, ketika nanti kayak saya syuting lagi tapi lagi sepi job lagi, saya ada pencarian dari yang lain gitu, nggak mengandalkan satu mata air gitu loh. Tapi support sistem dari istri nanti seperti apa ke Alhamdulillah support istri itu sangat sangat amat the best. Ibaratkan tuh galaknya emak-emak itu sangat berarti buat kita para lelaki. Soalnya galaknya mereka itu salah satu support kita. Jadi dia tuh eh alhamdulillah istriku tuh selalu support. Jadi dia galaknya dia, marahnya dia, supportnya dia itu ibaratkan kalau buat saya ya, kalau kata orang mah laki-laki takut istri sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak, saya bantah itu. Soalnya kita harus telaah dulu nih. Ketika istri marah, itu istrinya poinnya karena apa? Kalau misalkan mereka marah karena posisi keuangan, ya kita sadar diri sebagai lelaki. Jangan mentang-mentang ini. Nah, berarti dari situ secara tidak langsung saya mikir marahnya dia adalah support buat saya. Dan istri saya sampai sekarang pun masih nemenin saya. Nggak ada kata-kata yang aneh dari mulutnya dia. Cuman marah aja. Jadi kayak bersyukur aja sih punya istri yang kuat tahan banting seperti ini. kalau anak-anak gimana mungkin Pak? Kalau anak-anak, ah cukup bapaknya aja yang ngenes. Ya menangis dalam hati lah buat anak-anak. Iya. Laki gitu ya. Yoi, pasti itu doang menangis dalam hati untuk anak-anak. Cuman yang penting poinnya mereka bahagia, bisa jajan juga udah alhamdulillah banget, bisa sekolah udah bersyukur. Makanya nih bentar lagi anak-anak ada yang mulai mau sekolah nih anak saya yang pertama. Jadi apapun itu kita jalanin. Yang penting halal aja dulu. Gitu. Oke. Ada pesan mungkin untuk pemerintah? Buat pemerintah, sesuai target aja deh. Misalkan tabung melon itu buat siapa, ya ditujukan buat siapa. Jangan salah jalur. Yang subsidi ya buat yang harus berhak menerima subsidi, bukan yang nggak berhak menerima subsidi. Terus sama konsistensi dengan kualitas barang apa segala macam dan stok. Kalau misalkan kalian nggak ada, misalkan nih contoh kayak dulu zaman minyak tanah berpaling ke gas, ya itu disubsidi lah. Misalkan infonya atau barangnya, misalkan kita katanya berpaling mau ke listrik apa segala macam, lihat dulu resikonya dan warganya bisa menerima atau enggak. Jangan tiba-tiba harus pakai KTP, pakai ini, pakai itu beli. Aduh, repot, euy. Sumpah modal lagi, lebih udahlah dipermudah aja tapi coba disesuaikan untuk target. Misalkan satu RW kalau bisa ya satu RW dibikin satu toko tuh kalau bisa satu toko atau enggak satu kelurahan bikinin satu toko deh paling gampang tuh. Jadi khusus biar satu kelurahan ini belinya di sini. Jadi biar nggak bingung kayak sekarang gitu aja deh paling biar gampang. Oke. Satu lagi mungkin Bang, ini ada sebenarnya ini lagi di apa? Check and recheck mungkin. Mm. Boleh Abang jawabnya ya. Jadi gini, Bab. ada warga Pamulang yang meninggal karena kelelahan diduga antre. Oh, Ke salah ada. satu Oh, saya baru tahu. betul. Nah, ini memang lagi dicek sih, jadi mungkin nanti Abang boleh jawabnya ya apa? Walaupun emang meninggal karena antre ya mungkin perlu dikaji ulang, harus dilihat seperti apa antreannya, itu aja sih. Ya. Biar lebih aman lah gitu. Oke, Karena oke. ini masih di gimana mungkin mengenai ternyata tuh ada kasusnya gitu di Pamulang, dia lagi antre gas. Sebenarnya awalnya antre terus katanya harus pakai KTP dan Ya, akhirnya pulang ke rumah terus akhirnya balik lagi. Nah setelah pas balik lagi. pulang ke rumah, nah udah kecapean tapi udah bawa tabung gas, pingsan dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dan ternyata meninggal. Em, Mungkin tanggapan dari Mas Edward seperti apa? jujur aja sih mungkin itu kita kan gak ada yang tahu ya. Balik lagi kita ngantri emang sesuai pengen keinginan kita pengen cari gas. Tapi kalau untuk soal meninggal atau sakit dan lain-lain, apalagi ini sampai meninggal ya kan, itu mungkin kita harus ya nggak bisa asal nebak lah. Kita harus kaji dulu, kita harus lihat dulu penyebabnya karena apa. Mungkin aja orang ngantri kecapean, seorang nenek-nenek atau kakek-kakek ngantri panjang kelelahan, mungkin dia sesak nafas bisa sampai meninggal, kita nggak ada yang tahu. Cuman kan balik lagi semua itu setiap orang mungkin ada penyakitnya, ada riwayat apa kita yang nggak tahu. Makanya sebenarnya mungkin jangan sampai salah kaprah ya. Ibaratkan kita lihat dulu hasilnya aja seperti apa, mungkin karena dia capek atau mungkin dia karena apa sebelumnya. Jadi jangan sampai ada kekisruhan lah di luar hal yang belum pasti akan keluar poinnya yang bakal dikeluarin statementnya sama orang-orang. Atau mungkin harusnya kayak diwakili sama yang keluarga yang lebih muda mungkin ya Bang, atau seperti apa. Kalau misalnya kan kalau antre itu kan kayak Mm-mm. seringkali memang memakan korban kalau emang antrenya
banget banget. Mendingan kayak yang muda nggak sih yang kayak mewakili orang tua. Kalau yang sadar diri iya harusnya. Yang sadar diri iya harusnya. Harusnya ya gitu, yang ngantri anaknya atau saudaranya mungkin yang masih muda atau enggak titip tetangga bisa. Nah, makanya kadang-kadang kita bertetangga mungkin kurang bersosial mungkin ya. Jadi ibaratkan apapun itu ya jangan malu lah, jangan sungkan minta tolong sama tetangga. Kalau misalkan kita nggak ada orang di rumah, ya kita juga harus sadar lah sama kesehatan kita. Jadi yang muda ini juga ingat, walaupun itu tetangga kalian orang tua, bukan siapa-siapa kalian, bukan saudara kalian, bukan orang tua kalian, tapi ya bantulah satu sama lain. Poinnya itu sih.